Halo teman-teman, selamat sore. Perkenalkan aku Putsaf dari D18 Kakak Frustase. Di sini aku mewakili teman-teman dari Kakak Frustase untuk memaparkan ide-ide penelitian selama 1 tahun ke depan. Oh ya, ide-ide penelitian yang dipaparkan di sini berlaku untuk penelitian reguler dan penelitian di ekspedisi 2020. Oh ya, Frustase D18 dan D19 tuh siapa aja sih? Untuk D18 ini ada di sebelah kiri layar teman-teman. Yang ini Mas Wahyu, ini Mbak Evelyn, ini Mbak Erika, ini Mbak Wian, ini Mbak Nada, ini aku, ini Mbak Hanita. Lalu untuk D19-nya ada di sebelah kanan layar teman-teman. Yang ini ada Yusuf, ini Hana, ini Tika, ini Amal, ini Arya, ini El Zahra, ini Aul, ini Wahyu Febriani, dan ini Wahyu TJ. Oh iya, di Krustasi 18 dan D19 ini kita ada 3 Wahyu. Yang ini Wahyu Dwi Sumantri, yang dari D18, yang ini Wahyu Febriani dari D19, dan ini Wahyu Trijayanto dari D19 juga. Untuk tema pertama yang akan kita teliti adalah tentang biodiversitas atau keanekaragaman. Nah, kenapa sih biodiversitas atau keanekaragaman itu perlu diteliti? Karena keanekaragaman suatu taksa di suatu tempat itu sifatnya dinamis atau selalu berubah-ubah dan perlu dilakukan monitoring atau untuk database penelitian terhadap spesies apa saja yang berada di suatu tempat. Untuk penelitian yang akan kita lakukan di ekspedisi 2020 ada 2 judul mengenai keanekaragaman, yaitu keanekaragaman Dekapoda di Desa Bahoy, serta yang kedua keanekaragaman Dekapoda di Desa Bulutuy. Untuk tingkatnya kenapa kita meneliti tentang Dekapoda itu kan Dekapoda dari klasis Malakosraka tentang udang tingkat tinggi seperti kepiting, udang, lobster, terus ada juga hermit crabs atau kelomang. Nah, itu karena teman-teman dari frustasi sendiri masih kemampuannya untuk mengidentifikasi masih di klasis Dekapoda. Kita belum bisa mengidentifikasi udang-udang tingkat rendah seperti Ramipedia. Nah, udang tingkat tinggi juga sangat beragam teman-teman. Jadi, kita mau mengeksplor nih yang kelihatan istilahnya untuk apa aja sih database tentang Dekapoda di suatu tempat, misalnya di Desa Bahoy dan Bulutuy. Bisa juga dilakukan penelitian tentang keanekaragaman Dekapoda atau taksa di bawahnya yang lebih kecil, misalnya Anomura atau hermit crabs di suatu tempat di pantai lain, bisa di Gunung Kidul atau di pantai-pantai lainnya. Lalu, untuk tema kedua ada analisis kandungan logam berat pada kepiting bakau ke sila SP. Kepiting bakau ini kepiting yang biasa teman-teman konsumsi. Kepiting sokato juga kepiting bakau ya, kepiting bakau yang sedang molting. Nah, sebagai hewan yang sering dikonsumsi, tentu kepiting bakau ini banyak dibudidayakan. Tapi kalau misalnya dia dibudidayakan atau diambil dari lingkungan yang tercemar, terutama tercemar logam, itu akan terakumulasi di dalam tubuhnya. Nah, dengan akumulasi di dalam tubuh kepiting itu disebut juga sebagai bioakumulasi. Kalau misalnya kepiting itu terakumulasi logam dalam tubuhnya, lalu kita konsumsi kan berbahaya ya. Nah, oleh karena itu kita melakukan penelitian mengenai kalau misalnya memang kepiting itu mengakumulasi logam berat di dalam tubuhnya, kita melakukan penelitian nih, akumulasi logam berat di dalam tubuhnya bagaimana. Lalu untuk tema ketiga ada analisis perbedaan morfologi Carapax pada Decapoda. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada slide, ini hanya contoh beberapa Carapax dari kepiting. Carapax dari kepiting itu kan beda-beda pasti, tiap spesies tuh beda-beda dan ada karakter khususnya yang membedakan antara satu taksa dengan taksa lain. Terus, kenapa sih perbedaan Carapax ini kita teliti? Perbedaan Carapax itu juga digunakan sebagai salah satu karakter diagnostik dalam kunci determinasi atau karakter pembeda. Bahkan dalam satu genus juga bisa berbeda loh karakter Carapax dari satu spesies dengan spesies lain. Tujuan dari penelitian ini ya studi sistematika di mana perbedaan morfologi Carapax digunakan sebagai karakter diagnostik. Gitu.
Lalu yang keempat yaitu identifikasi ektoparasit pada kepiting bakau. Seperti pada tema 2, kepiting bakau itu kan kepiting yang sering dikonsumsi, makanya banyak dibudidayakan. Dalam budidaya kepiting, terkadang juga ada parasit, misalnya jamur yang menyebabkan bercak putih pada karapaks kepiting. Kenapa sih kita melakukan penelitian ini? Kita nih ingin tahu nih, parasit pada kepiting bakau menyebabkan penyakit tertentu. Misalnya parasit apa menyebabkan penyakit apa. Lalu untuk tema kelima yaitu studi genetik kedekatan antar spesies dalam satu genus. Nah, spesies dalam satu genus itu kan ada beragam. Misalnya dalam genus A ada 10 spesies. Dari 10 spesies ini nih ada karakter yang berbeda-beda tipis. Misalnya dari warna karapaks, spesies 1 itu warna karapaksnya merah. Spesies 2 warna karapaksnya hijau. Spesies 3 warna karapaksnya hitam. Atau dari gigi anterolateral misalnya, jumlahnya bisa berbeda-beda dalam satu genus tapi berbeda spesies. Perbedaan sekecil itu digunakan sebagai karakter diagnostik. Karakter genetik itu tuh maksudnya morfologi ya, dari kenampakan luarnya. Kenapa sih kita mau melakukan studi ini? Perbedaan dari morfologi atau genetik itu kan bisa digunakan sebagai kunci determinasi atau karakter diagnostik dari suatu spesies atau suatu taksa. Selain itu, kita juga ingin tahu nih hubungan kekerabatan antara satu spesies dengan spesies lain dalam satu genus berdasarkan morfologi atau genetiknya itu. Dengan diketahuinya hubungan kekerabatan, kita jadi tahu nih antara satu spesies dengan spesies lain mana yang memiliki kekerabatan paling dekat. Adapun untuk target penelitian krustase di tahun ini, minimal kita dapat melakukan 3 dari 5 tema yang sudah dibicarakan. Yang pertama, biodiversitas, karena memang kegiatan monitoring itu rutin dilakukan. Lalu ada analisis perbedaan morfologi karakter Paradicapoda, yang mana datanya bisa dilakukan sekali jalan dengan pengambilan data biodiversitas. Lalu yang ketiga, ada analisis kandungan logam berat pada kepiting bakau, yang diharapkan dapat dilakukan sebagai penelitian non-biodiversitas saat ekspedisi 2020. Sekian pemaparan ide-ide dari penelitian yang akan dilakukan oleh Kakak Krustase. Kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan ya. Atau misalnya teman-teman ada ide penelitian lain, juga silakan didiskusikan. Siapa tahu juga bisa menjadi penelitian tambahan di luar ide-ide yang telah dipaparkan. Terima kasih. Dadah.